Syekh Abdul Rauf Singkal adalah ulama besar Banda Aceh, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam dan guru dari banyak ulama, dan penyebar ajaran Syatariah. Di antara murid-muridnya, Syekh Barudin dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat, dan Waliullah Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepanjang hidupnya, Syekh Abdul Rauf Singkal telah menghasilkan 21 karya tulis yang terdiri atas kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Syekh Arsyad Al-Banjari adalah ulama terkemuka dan karismatik di Kalimantan Selatan. Jasanya sangat besar dalam penyebaran Islam melalui jalur pendidikan pesantren pertama di Kalimantan, kegiatan dakwah sebagai muktif Kesultanan Banjar, dan aktif menulis kitab-kitab. Syekh Nuruddin Araniri adalah seorang ulama besar Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan bertindak sebagai mufti atau pemberi fatwa. Syekh Nuruddin Araniri dikenal sebagai ulama yang produktif, menghasilkan karya-karya besar dalam ilmu-ilmu agama Islam. Ia banyak menulis kitab-kitab dalam masalah fikih, hadis, tafsir, tauhid, sejarah mistik, dan filsafat. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani adalah seorang ulama yang disegani, khususnya di Makassar dan Banten. Beliau pernah bertindak sebagai mufti, pendiri ajaran, dan penulis yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu agama Islam. Beliau pun sangat dekat dengan penguasa dan masyarakat Banten. Sultan Ageng Tirtarasa Syekh Yusuf wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1969. Jelaskan dengan singkat peranan Syekh Abdul Rauf Singkal bagi penyebaran Islam di Aceh. Syekh Abdul Rauf lahir di Singkil atau Barus diperkirakan awal abad ke-17 Masehi. Masyarakat Aceh lebih populer dengan Cik di Syiah Kuala, karena beliau semasa hidupnya tinggal di Jawiyah Menara di Kuala Bandar Aceh Darussalam. Aliran yang diajarkan dan dikembangkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkal adalah ajaran Syatariah. Apa yang dimaksud dengan ajaran Syatariah? Tarekat Syatariah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya, Abdul Syattar. Awalnya tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Traksiunat, Asia Tengah dengan nama Isikiyah. Pak Syekh Arsyad Al-Banjari disebut sebagai pelopor pesantren di Kalimantan. Syekh Arsyad Al-Banjari 1710 sampai 1812 dianggap sebagai pelopor pesantren di Kalimantan karena ia adalah salah satu tokoh yang mendirikan pesantren pertama di wilayah ini pada abad ke-18. Pesantren yang didirikannya dinamakan Pesantren Al-Munawwir yang terletak di Rematapura, Kalimantan Selatan. Tuliskan dengan singkat biografi Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Mengapa Syekh Yusuf Al-Makassari sangat berkesan di hati masyarakat Banten? Karena Syekh Yusuf mengobarkan semangat jihad rakyat Banten dan menjalin kerjasama dengan pasukan Makassar dan Bugis yang datang ke Banten. Syekh Yusuf Al-Makassari memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my